Halo guys, balik lagi ke channel Jakarta MacBook. Dan di sebelah gua nih, atau di samping gua nih, sebelah kanannya kalau dari sini ya, ini ada MacBook tahun 2020 tipe Pro dan juga tipe R. Tipe Pro warna silver ya, kalau tipe R warna space gray, dengan spek yang hampir sama, yaitu sama-sama pakai Intel Core i5, RAM-nya juga sama di 16 GB, storage-nya juga sama di 512 GB. Dan di video kali ini gue bakalan ngetes performanya dari dua MacBook ini. Kan dua-duanya kan sama ya, dari prosesor dia pakai sama-sama Intel Core i5. RAM juga sama di 16 GB, storage-nya juga sama di 512 GB atau setengah terabyte. Tahunnya juga sama, tahunnya 2020. Ya cuma beda warna aja. Yang tipe Pro warna silver, kalau tipe R dia space gray. Nah kalau dari kedua ini gue bakal ngetes performanya mana yang lebih kencang. Ya walaupun udah jelas ya yang lebih kencang pasti tipe Pro. Tapi kita apa salahnya kita tes atau kita bandingin. Nah di sini gue juga udah download aplikasi yang sama antara tipe R dan juga tipe Pro dengan aplikasi yang sama, yaitu ada Microsoft Office. Oh ya, untuk macOS juga ini udah gua upgrade ya dari macOS mereka ke versi paling terbarunya, yaitu saat ini di macOS Sequoia versi 15.4. Nah, jadi keduanya udah gua updatein di versi terbaru macOS-nya. Jadi untuk pengetesan kita cek ya, keduanya kita compare mana yang lebih kencang, mana yang lebih lambat, agar kalian ya mana tahu yang mau ngambil salah satu dari ini tapi bingung mana yang bagusnya. Dan di video kali ini mungkin akan membantu kalian ya dalam memilih kedua MacBook ini mana yang lebih bagus. Dan juga untuk aplikasi yang gua install ini udah ada Microsoft Office ya, yang family udah lengkap ya, kayak Excel, Word, PowerPoint itu lengkap. Terus jadinya ada Adobe, kayak Adobe Illustrator, Photoshop, Lightroom, dan Premiere Pro. Dua-duanya sama, udah gue installin aplikasinya. Kayak ya ada lagi sih kayak Microsoft Teams, Zoom, PDF Reader Pro, CapCut, Google Chrome, dan juga Blender ya. Sama ya, jadi dua-dua aplikasinya itu sama-sama gue installin dengan aplikasi yang sama. Jadi kita tes rendernya atau pembukaan berapa lama aplikasinya, yang butuh waktu berapa lama membuka aplikasinya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke videonya aja. Nah sebelum melanjut ke videonya, kita compare dulu dari prosesornya. Kita ke tipe Pro terlebih dahulu ya. Ini ada tipe MacBook Pro dengan RAM 16 GB dan storage ada di 512 GB. Prosesornya pakai quad-core Intel i5 ya, dengan kecepatan 2 GHz. Nah dari kecepatannya aja dia udah 2 GHz. Untuk grafisnya dia sama ya, grafis Intel 1536, memorinya tuh RAM-nya di 16 GB, LPDDR4X ya. OS-nya sudah terbaru, macOS Sequoia, ini agak buram ya mungkin ya. Ini udah paling terbaru. Sedangkan kalau untuk tipe R-nya yang ini, tipe R-nya dia prosesornya pakai quad-core Intel i5 juga dengan kecepatan 1,1 GHz. Nah, kecepatannya beda ya guys ya. Berbeda 9 GHz aja ya. Dia dari kecepatan lumayan memengaruhi. Untuk grafisnya sama dia, Intel 1536 MB, memori RAM 16 GB. Oh ini agak mati nih. Memori 16 GB dengan LPDDR4X sama ya, juga ya. macOS juga udah terbaru, macOS Sequoia, dua-duanya juga udah disalin, cuman dia beda wallpaper aja ya. Nah untuk dari segi body pasti dia lebih tipisan R dan lebih tebelan tipe Pro. Ada toolbar juga ya, bandingin yang toolbarnya aja tipe Pro ada toolbarnya, kalau tipe R nggak ada toolbarnya. Nah seperti itu. Nah sebelum itu kita cek dulu untuk aplikasinya. Aplikasi sudah pasti sama ya, aplikasi sudah sama, cuma beda penempatan aja ini. Aplikasi yang pertama kita buka itu ada di Illustrator terlebih dahulu. Disclaimer dulu, ini gue cuman bandingin kecepatan pas pembukaan aplikasi aja, bukan saat mengeditan atau dalam proses pengeditannya. Karena
gua kagak bisa ngedit pakai aplikasi Adobe anjay. Jadi kita tes di bagian pembukaan aplikasi aja mana yang lebih cepat, dan itu dah yang lebih kencang. Sebenarnya tipe Pro udah pasti cepat ya karena kecepatan prosesornya dia di 2 GHz, sedangkan tipe R tadi dia di 1,1 GHz. Walaupun prosesornya sama ya, dia pakai quad core Intel i5 tapi kecepatan lumayan beda jauh di 9 GHz. Oke, kita langsung aja ke Illustrator terlebih dahulu. Nah, ini kita langsung buka aja Illustrator. Ini kita hitung 1, 2, dan 3. Yep. Nah, dari kecepatannya dia lebih cepat tipe Pro ya pastinya ya. Tadi kelihatan banget kalau tipe Pro dia bukanya lebih cepat sekian detik ketimbang tipe R. Nggak beda terlalu jauh sih. Nah, kalau ini kan udah oke ya. Kalau tipe Pro ke aplikasi Illustrator, karena sebenarnya untuk aplikasi Illustrator itu nggak terlalu berat karena ya buat ngedit-ngedit gambar atau bikin Illustrator atau bikin suatu gambar atau segala macam. Jadi aplikasinya termasuk enggak terlalu berat. Ya BTW nanti kita di terakhir video kita cek untuk kapasitas storage-nya yang kemakan ya di antara kedua MacBook ini, karena aplikasinya juga sama ya. Nanti kita cek untuk di bagian storage dia kemakan berapa untuk aplikasi yang udah diinstalin tadi. Nah, ini untuk ronde pertama di bagian pembukaan aplikasi Illustrator. Menangnya adalah MacBook Pro tahun 2020 tentunya ya, karena prosesornya udah lebih kencang. Dan kita lanjut lagi ke aplikasi selanjutnya. Nah, untuk aplikasi selanjutnya ini termasuk ringan juga ya, yaitu Adobe Photoshop ya tahun 2022. Ya salah satu aplikasi Adobe terringan lah ya menurut gua ya, karena walaupun di tipe R 2017 sekalipun aplikasi Adobe Photoshop ini juga masih terbilang oke banget, apalagi untuk MacBook tahun itu ya, tahun segitu yang tipe R juga ya. Nah, sekarang kita tes untuk runningnya atau berapa lama mereka bisa buka aplikasi Photoshop. Oke, kita hitung, tunggu mundur 3, 2, 1. Yap, terlihat di situ tipe Pro dia ngebuka lebih dahulu ketimbang tipe R. Cuman ya beda sepersekian detik aja sih, nggak terlalu beda jauh. Dalam ya paling beda beberapa mili detik aja sih ya. Karena ya aplikasi Photoshop sendiri termasuk salah satu aplikasi terringan ya setelah Illustrator tadi ya, karena ya buat ngedit foto aja sih ya, kayak pencahayaan dan lain sebagainya. Disclaimer lagi ya, ini gua cuma ngetes waktu pembukaan aplikasi aja, nggak ada ngetes selama pengeditan karena gua kagak paham aplikasi Adobe. Seperti itu kira-kira. Oke, lanjut lagi ke aplikasi selanjutnya. Oke, untuk aplikasi selanjutnya itu ada Adobe Lightroom Classic. Ya, Adobe Lightroom Classic salah satu aplikasi berat ya yang ada di Adobe, karena buat editing video ya, setahu gue buat editing video dah kalau untuk Lightroom Classic ya, tapi gue kurang tahu sih karena gue belum pernah pakai Lightroom ya. Ya, tanpa baca-baca lah, kita langsung buka aja. Hitung mundur 3, 2, 1. Yap, terlihat di sana tipe Pro udah buka duluan itu, malah kebuka. Nah, tipe Pro kebuka duluan ketimbang tipe R. Tipe R masih dalam proses pembukaan aplikasi. Nah, baru dia kebuka tuh. Kelihatan banget dari pembukaan aplikasi Lightroom Classic ya, Adobe Lightroom Classic. Kalau tipe Pro kebuka duluan ketimbang tipe R. Nah, ya pastinya tipe Pro lebih bagus ya, dari harganya juga dia lebih mahal. Ya masih di 8 jutaan, sedangkan kalau tipe R 2020 dia masih di 7 jutaan. Nah, kita lanjut untuk aplikasi berikutnya. Nah, untuk aplikasi mana keluar nih. Nah, untuk aplikasi berikutnya ini ada Adobe Premiere Pro 2022. Nah, ini salah satu aplikasi berat juga ya di
Adobe. Nah, kalau kalian nanya Adobe yang lain mana bang? Kayak After Effects, XD, Audience, mana bang? Nggak ada. Atau aplikasi Adobe lainnya, gue nggak ada guys. Jadi gue yang install yang ada aja ya. Cuman 4 aplikasi Adobe aja yang gue punya. Selebihnya gue kagak ada. Mungkin nanti next video gue cariin aplikasi Adobe biar gue compare keduanya mana yang lebih cepat dalam proses pembukaan aplikasi atau rendering ya. Nah, kita tes aja ya sekalian untuk Adobe Premiere Pro tahun 2022. Kita tes 3, 2, 1. Agak lama ya ketimbang tipe aplikasi yang tadi ya. Walaupun tipe Pro sekalian. Nah, tipe Pro malah kelihatan duluan ketimbang tipe R. Scan 2 detik ya, selisih 2 detik sih, 2 detik atau lebih. Nah, ini udah kebuka. Nah, tipe Adobe Premiere gua agak error ya guys ya. Jadi dia harus ke sini dulu, bagian sini, pojok sini, ke file. Ini sebenarnya udah kebuka ya guys ya, ke file. Nah, dia ke new dan ke project. Dia wajib ke new sama project ini. Nah, ke project. Nah, yang kebuka dulu dia di tipe Pro ya pastinya, karena tadi Adobe gua agak error. Jadi ya dia harus seperti dulu, dia ke edit terus new project. Jadi baru bisa buka tadi. Dari compare mana yang kebuka duluan itu ada di tipe Pro dulu pastinya. Tipe R baru nyusul sekitar 2 detikan atau 1 detikan, ya mungkin saya nggak terlalu selisih jauh sih ya untuk pembukaan aplikasi. Nah, kalau tipe ini ya seperti itu guys. Kalau untuk pembukaan aplikasi pasti lebih cepat tipe Pro. Nah, kita lanjut lagi ke aplikasi lain. Oke, di aplikasi selanjutnya ini ada aplikasi Blender namanya. Nah, kalau nggak salah ini aplikasi buat 3D model gitu atau bikin sketsa rumah yang 3D itu. Setahu gua kayak gitu sih ya. Tapi ya kurang tahu juga sih, katanya sih ini salah satu aplikasi berat ya. Ya mungkin kita coba aja sih ya. Oke, kita coba 3, 2, 1. Sama. Nggak beda jauh malahan dari keduanya. Padahal katanya ini aplikasi salah satu aplikasi berat sih. Menurut beberapa pribadi orang. Karena ini kelihatan gua pas coba juga dia aplikasinya 3D sih ya nih. Tuh. Tapi dia lebih lancaran tipe Pro kalau kelihatan dari gue ya. Jadi lancar-lancar aja sih tipe R. Oke sih, aman sih untuk keduanya, aman, tidak ada kendala sama sekali. Oke nih, kita close aja keduanya. Oke, tes selanjutnya atau tes terakhir itu ada membuka aplikasi semua aplikasi secara sekaligus, mana yang terlebih dahulu selesai, apakah tipe R atau tipe Pro. Total di sini kita cek dulu, kita cek dulu untuk tipe Pro-nya dia ada berapa aplikasi. Dia total ada 63 aplikasi yang bakalan kita buka. Nah, kalau untuk tipe R-nya dia ada dia ada 62 aplikasi yang bakalan dibuka. Nah, mungkin ini kita kurangin satu ya biar sama-sama sepadan ya. Ini udah gua cancel dulu. Oh, ini yang ini cancel. Ini gua nggak buka aplikasi kalender aja ya. Mungkin samain aja guys ya. Ya, gua aja. Oke, tes selanjutnya atau tes terakhir itu ada buka aplikasi semuanya secara sekaligus. Ya, buka aplikasi semuanya secara sekaligus. Nah, untuk di tipe Pro dia ada total sekitar 60 berapa ya guys ya? Sekitar 63 aplikasi yang bakalan kita buka. Lalu untuk tipe R-nya dia ada sekitar malah pencet. Nah, ini dia. Kalau untuk tipe R-nya dia ada sekitar 62 aplikasi yang bakalan kita buka. Nah, dari kedua ini mana aplikasi atau mana yang
bakalan udah buka aplikasi semuanya, tipe Pro dulu atau tipe R dulu. Nah, di sini kita bakal buktiin. Dan tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja tekan open di keduanya. Mana yang lebih cepat? Sepertinya tipe R duluan ya. Tapi kita lihat dulu. Dan sepertinya tipe Pro udah ya. Atau tipe R udah duluan tadi ya. Kayaknya belum semua aplikasi dah. Soalnya Adobe-nya belum kebuka. Atau emang ngebug kayak gini ya. Oh, masih lanjut tipe Pro-nya. Oh, tipe R-nya juga baru masih lanjut. Masih lanjut guys, ternyata guys. Ini masih lanjut. Tipe R-nya menyalip ya guys ya. Di bagian ini, enggak sama aja. Tipe R tadi ketinggalan ya guys ya. Dia tipe Pro duluan. Nah, tipe Pro dia buka aplikasi lagi Microsoft Teams, lanjut lagi aplikasi lain WhatsApp. Tipe R masih nge-stuck di aplikasi Outlook, nah baru dia buka aplikasi Microsoft Teams, kalkulator dan baginya. Tipe Pro mulai ngebalap ya. Kayaknya tadi tipe Pro ngebalap dulu dah, tapi kayaknya tipe R dia ketinggalan jauh sini tuh. Tipe Pro mulai agak ngebug dia guys. Mulai nyusun aplikasi, mulai buka satu-satu 62 aplikasi guys, banyak banget nih yang dibuka nih sekaligus lagi. Masih loading. Ini gua turunin dulu AC-nya guys biar dingin dan nggak kepanasan MacBook-nya. Sebenarnya tipe R nyusul jauh ya guys ya. Memimpin dengan baik tipe R. Tipe Pro kebalik guys. Tipe Pro memimpin dengan baik pastinya ya. Ini belum selesai karena tipe R masih jauh banget ya dalam pembukaan aplikasi. Jaga nge-lag pastinya guys ya, karena dibuka aplikasi secara sekaligus dan juga ada aplikasi berat yang kita pakai. Ini agak lama sih guys kayaknya. Dan udah kedengeran kalau kipas tipe Pro dia mulai bunyi dan juga kipas tipe R mulai bunyi juga ya guys ya, karena dia udah mulai panas mesinnya karena buat banyak aplikasi. Kalau untuk kipas dia kencengan kipasan tipe R ya ketimbang tipe Pro. Karena dia mungkin mesinnya dia lebih panas ya, karena membuat jalanin aplikasi lebih berat. Kalau untuk prosesor tentu sama yang tadi ya guys ya. Nah ini kayaknya udah semua ya aplikasi yang dibuka. Yap, udah semua. Tipe R udah mau mati. Udah semua aplikasi yang dibuka dan tentunya tipe Pro pemenangnya. Aplikasinya juga udah kebuka semua. Yang terakhir Google Chrome dan juga itu udah terakhir Google Chrome dan tidak ada lagi aplikasi yang dibuka. Terakhir pemenangnya adalah tipe Pro. Nah, tes selanjutnya ini adalah tes penutupan aplikasi sekaligus lagi. Ya betul. Penutupan aplikasi sekaligus lagi ya. Ini kita cek dulu. Ini yang kita tutup dulu, kita atur dulu biar kita tutup lagi. Oke, dan satu lagi ini tinggal gua forkit aja sih. Ini gua atur dulu aplikasi yang mau di log out atau dikeluarin. Nah ini udah semua dan ini udah semua aplikasi yang gua pilih buat bakalan gua close atau gua tutup sekaligus, dan mana yang lebih dulu terselesaikan. Dan kita tekan aja forquitnya bersamaan dengan hitungan mundur 3, 2, 1. Forquit lagi 3, 2, 1. Belum. Kayaknya agak ngebug guys. Ini cancel coba. Oh iya.
Oh ya udah semua. Kayaknya di aplikasi ini agak ngembang sih guys. Dia kebuka feedernya berkali-kali jadi kayak gini sih. Nah untuk buka aplikasi dia oke. Ini gua belum ada buka. Ya buat lupa nge-close tadi guys. CAI. Nah ini dia. Ini bisa dibilang udah oke semua karena ini adalah feeder dia tetap bakalan kebuka. Sama dengan ini. Berarti pemenangnya untuk close aplikasi sama-sama kayak, atau kita compare nanti dalam agak slow mo kayak gitu. Dan tadi sesuai ya. Dan tentunya untuk pembukaan aplikasi, running aplikasi atau agak bisa dibilang render. Kalau gue bilangnya render ya, itu pasti tipe pro pemenangnya. Mantap, tipe pro menang dalam pembukaan aplikasi, render dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Dan yang gue bilang tadi ya, pastinya kita bakalan ngecek storage, sisa storage ya berapa gigabyte yang udah gue installin semua aplikasinya yang sama. Pertama kita cek di storage yang tipe pro dulu, kita ke sistem setting, general, lalu ke storage. Nah untuk storage dia tersisa sekitar 432 GB, dia bernambah, 69 GB. Tersisa segitu di aplikasi kemakan sekitar 36 GB. Termasuk aplikasi yang gue downloadin termasuk Adobe tadi ya. Nah kalau tipe R kita cek juga ya pastinya guys. Kita cek ke sistem setting, lalu ke storage, kita tunggu loading dulu. Dia kemakan sekitar 400, sisanya dia sekitar 434,08 GB. Nah untuk sisa storage dia lebih banyakkan tipe ini ketimbang tipe ini ya. Wah lebih banyak, ini dia 432, ini 434, beda 2 GB, sekitar 2 GB, berapa gitu? Dia kemakan aplikasi sekitar kemakan 34 GB ya, itu maksudnya. Kemakan segitu ya, kalau ini dia kemakan 36,13 GB. Beda sekitar 2 GB lebih, lumayan sih. Beda sekitar 2 GB lebih ya. Kalau untuk tipe R dan tipe Pro seperti itu. Oke guys, kita udahin dulu untuk konten saat ini. Kalau kalian suka dengan kontennya, mungkin kalian bisa like, comment, and subscribe channel ini biar kita lebih semangat lagi untuk bikin video-video menarik tentang MacBook di next kontennya ya. Nah kalau kalian suka jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, mana tahu kalian suka ya, atau mau bandingin di antara kedua MacBook ini mana yang lebih bagus. Dan jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.